Untuk kesempatan hari ini, kita akan, mengadakan webinar dengan tema mempelajari teknik trading dari trader profesional. Jadi, mungkin selama ini kita transaksi, kita menganalisa, mungkin kita cari analisa dari, beberapa website atau mungkin dari apa yang ada di Google, kita cari ada di Google atau mungkin di, YouTube. Nah, atau mungkin kita kadang mempelajari sendiri. Jadi, Eee, mungkin tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk mengikuti, teknik trading atau analisa yang pernah digunakan oleh, trader profesional. Mungkin trader luar negeri gitulah ya, yang tentu saja mereka sudah, eee, lama berkecimpung di bisnis, di trading, di pekerjaan trading ini, di analisis ini, dan tentu mereka punya sesuatu yang, kayak semacam strategi lah ya, strategi yang di-share di, publik. Nah, salah satunya ada beberapa yang, apa namanya, kebetulan saya dapat, informasi tersebut dan pada kesempatan siang kali ini saya ingin share ke Bapak Ibu-ibu di acara webinar di Gika Invest Semarang. Nah, sebenarnya teknik trading ini simpel sekali sih, kita pun mungkin kita sudah tahu. Entah itu yang memakai indikator atau mungkin, apa namanya, analisa atau strategi yang tanpa menggunakan indikator. Jadi bebas apapun strategi tersebut, yang penting mempunyai tujuan satu, yaitu untuk, eee, mencari profit, mencari keuntungan. Dan tentu saja dengan batasan-batasan, stop loss yang sudah terukur atau stop loss yang sudah ya mungkin kalau menurut pribadi kita masing-masing sih cukup apa namanya, bisa kita terima lah ya, bisa kita terima. Cuman kadang dari beberapa individu kan beda-beda nih. Misalnya ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang high risk. Nah, jadi, biasanya kita beda-beda. Mungkin ada yang, misalnya nih saya mungkin saya pakai suka lebih ke medium risk atau mungkin ada yang suka yang high risk. Nah, itu juga selera masing-masing. Yang terpenting adalah, eee, apapun strateginya, apapun analisanya yang kita dapatkan, kita harus memperhatikan money management, karena money management ini sangat penting sekali. Kita melihat modal kita berapa, jumlah lot yang harus, apa namanya, kita gunakan ketika kita open posisi. Kemudian setelah itu baru kita mengukur take profit. Nah, take profit-nya berapa nih yang, setiap kita open posisi. Kemudian batasan stop loss-nya pun juga kita ukur. Nah, kemudian ya paling tidak sih minimal 1:1. Jadi kalau misalnya take profit kita katakanlah kita kejar take profit katakanlah mungkin $100 misalnya. Nah, stop loss pun juga, mungkin kita batasi sampai $100 atau mungkin di bawahnya itu juga, mungkin lebih baik lagi mungkin $80 atau $70. Itu setiap kita open posisi. Jadi money management memang sangat penting sekali. Jadi meskipun kita dapat strategi dari manapun, entah itu dari Google atau mungkin dari trader profesional ataupun dari YouTube. Nah, yang penting money management harus kita perhatikan, apa, kita harus bisa benar-benar harus mengontrol dan mengendalikan untuk money management. Modal diperhatikan, jumlah lot, stop loss, take profit, itu yang, terpenting ya di situ. Kalau, eee, mungkin kalau yang lebih simpel biasanya ada orang yang, ada yang pakai copy trade atau mungkin ada yang juga, mungkin pakai robot trading. Nah, ya itu sih selera masing-masing juga sih. Tapi kan, kalau misalnya kita mempelajari sendiri, kemudian kita menganalisa sendiri, ternyata ada hasil. Nah, jadi kepuasannya itu lebih lah ya, lebih dibandingkan kita mungkin memakai, copy trade atau memakai robot yang sudah jadi. Nah, itu. Itu kalau misalnya kita menganalisa sendiri, utak-atik sendiri kan kalau misalnya hasilnya ada hasil, ya meskipun mungkin nggak seberapa sih, tapi kita pasti puas karena itu, "Oh iya nih, kerja keras saya nih menganalisa." Nah, seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah ya, kalau misalnya kita, eee, menganalisa sendiri, kita mendapatkan strategi, terus kita coba sendiri nih, coba demo akun, kalau sudah oke baru real akun. Nah, seperti itu. Yang terpenting adalah, jangan lupa untuk membuat trading plan setiap kali kita,
mau melakukan transaksi, mau ya kayak semacam hari ini hari Senin, saat ini market sudah mulai running, nanti sampai hari Sabtu pagi. Nah, jadi setelah seminggu full nanti market forex juga akan bergerak terus. Market commodities sekitar 23 jam itu juga akan bergerak terus. Nah, paling tidak kita sudah menyiapkan semacam trading plan. Apa yang harus kita lakukan nih dalam seminggu ini. Nah, seminggu ini apa yang harus kita lakukan, kemudian strategi apa yang saya gunakan, paling tidak harus kita rancang dalam susunan namanya trading plan. Mulai modal, jumlah lot, kemudian stop loss, take profit, mau menggunakan strategi apa, kemudian kita mau bertransaksi apa, apakah mau transaksi mata uang, forex, atau indeks saham, atau CFD, atau komoditi. Jadi paling tidak setiap hari Senin kita sedikit meluangkan waktu untuk menyiapkan semacam trading plan supaya dalam seminggu ke depan ini kita bisa mengukur lah ya. Jadi selama seminggu mungkin nanti hari Sabtu kita review. Nah, hari Sabtu kita review. Ini kesalahan kalau misalnya terjadi kesalahan atau terjadi stop loss kan kita bisa review nih hari Sabtunya. Oh, ini stop loss misalnya Euro USD saya kena stop loss karena teknikalnya buy tapi fundamentalnya katakanlah mungkin ada SIB misalnya, SIB mungkin mengatakan yang membuat euro melemah gitu. Nah, itu jadi kita tahu untuk review. Jadi ini mumpung hari Senin, silakan Bapak Ibu mungkin membuat rencana trading dulu, trading plan disusun dulu, mau transaksi apa, modal, lot dan lain sebagainya. Nanti begitu setiap hari Sabtu kita juga review. Nah, jadi sama kayak kerja sih ya, meskipun kadang juga ada yang mengatakan, oh trading ini sampingan. Nah, ada yang mengatakan trading ini kerja sampingan. Jadi ya kalau misalnya nganalisa ya mungkin pas waktu luang. Tapi kalau memang benar-benar kita serius sih, kalau misalnya kita benar-benar terjun serius di samping kita punya bisnis yang lain, ya saya rasa kita harus melakukan secara serius juga di trading ini. Entah itu trading apapun, emas, komoditi, forex, kemudian saham dan lain sebagainya. Pokoknya dalam instrumen trading. Jadi silakan nanti dicoba, siapa tahu nanti kan akan terasa lah, akan kita tahu. Kita bisa mereview, kita bisa memulai di awal minggu ini dengan sesuatu yang positif, kemudian siapa tahu juga nanti di dalam seminggu ini perkembangan equity mengalami kenaikan. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, untuk pada kesempatan siang hari ini, nanti kita seperti biasa dalam webinar saya juga akan memberikan materi, menyampaikan materi, memaparkan materi yang sudah saya susun, kemudian nanti kita lanjut ke live trading. Jadi kalau sudah kita kalau sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke live trading. Apakah kita lihat nih, apakah ada peluang atau tidak menggunakan strategi atau teknik yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa dicoba dulu di demo akun. Kalau misalnya di demo akun sudah paham, baru masuk real akun. Tapi kalau misalnya di demo akun mungkin ada yang belum paham, nah segera ditanyakan supaya apa namanya kita juga tahu nih apa yang saya sampaikan paling tidak bisa dimengerti dan bisa diterapkan atau dipraktikkan oleh Bapak Ibu ketika dalam transaksi. Baik, ini salah satu strategi trading yang saya dapatkan yang mungkin saya bisa sharing lah ya, kesempatan sharing kali ini siapa tahu strategi ini bisa sedikit membantu menaikkan equity Bapak Ibu. Nah, yang terpenting kan gimana caranya konsisten nih strateginya apa namanya oke atau mungkin menaikkan equity. Nah, itu paling tidak harus itu yang harus kita terapkan di situ. Baik, untuk yang strategi yang pertama, ini saya kutip dari salah satu strategi yang digunakan oleh trader profesional, itu memang strateginya saya pakai yang simpel aja, pakai yang indikator yang sudah ada di MetaTrader 5 Giga Invest. Jadi tidak perlu kita pakai indikator yang apa namanya custom. Nah, nanti kalau custom ini malah agak sedikit kita bingung. Nah, kita pakai indikator yang sudah ada di Giga Invest. Di MetaTrader-nya Giga Invest. Oke, untuk strategi yang pertama, nanti setelah ini kita coba live trading ya. Apakah ada peluang
apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari teknik ini, kemudian kalau misalnya ada kita bisa coba di Dimako dulu. Mungkin strategi yang pertama dari teknik, strategi trader profesional, yang pertama indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan sangat simpel sekali, bisa digunakan semua atau semua currency dalam forex, bisa digunakan di emas. Dan untuk time frame minimal M15. Karena strategi ini bisa digunakan untuk scalping. Nah, bisa digunakan untuk scalping, bisa swing, bisa juga kita menggunakannya long term juga bisa. Jadi tergantung kita mau menggunakan ini untuk jangka pendek, jangka sangat pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, itu kadang secara masing-masing ya, ada yang suka scalping, ada yang suka swing, ada yang suka transaksi medium, ada yang suka transaksi dalam jangka sedikit agak panjang. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Tapi yang jelas kalau misalnya dalam memilah-milah kita bermain dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu akan tergantung dengan time frame yang kita gunakan. Katakanlah kita mau pakai scalping nih, nah mungkin kita pakai time frame yang kecil, 15 menit, 30 menit, kemudian kita agak sedikit mungkin medium ya kita bisa pakai jam, 12 jam, 1 hari. Nah, jadi teknik bisa simple, bisa digunakan untuk scalping, swing, atau long term, tergantung dari pemain, tergantung dari kita mau menggunakan untuk teknik yang mana, pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah, untuk instrumen atau untuk indikator yang digunakan yang pertama itu pakai simple moving average 14, setnya amplitude-nya close, kita pilih yang close. Kemudian indikator berikutnya, nah ini pakai indikator Heikenhashi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai Heikenhashi, tapi bagaimana cara menggunakan, gambarnya seperti apa, indikatornya mungkin juga belum tahu. Tapi kalau pernah dengar mungkin pernah dengar. Tapi kita mungkin, mungkin nanti kita bisa sedikit mempelajari mengenai Heikenhashi. Kemudian untuk strategi yang untuk indikator yang berikutnya itu ada RSI 5. Nah, ini RSI-nya periodenya 5. Kemudian dengan level 50. Nah, jadi pengertiannya 50 di sini menggunakan garis tengah 50, di level 50. Kalau di atas level 50 ya mungkin sinyal beli, di bawah level 50 sinyal jual. Jadi RSI ini untuk cara penggunaannya pun ada 2 versi. Di atas 50 kita buy, di bawah 50 kita sell. Atau ketika garis RSI menyentuh level 70, nah 70 kita sell. Kemudian kalau misalnya garis RSI itu menyentuh 30, nah kita buy. Jadi ada dua versi penggunaan di RSI. Tadi simple moving average 14, kemudian ada Heikenhashi, kemudian ada RSI 5 dengan level 50. Jangan lupa nanti di setting levelnya 50. Nanti setelah habis ini kita langsung live trade, kita lihat peluang apa nih yang ada apabila kita menggunakan indikator ini. Nah, itu yang sangat menarik di situ. Kemudian indikator berikutnya ada moving average oscillator 1296, itu yang default ya, yang standar. Kemudian amplitude-nya pilih yang close. Kemudian ada momentum, itu periodenya 10. Nah, periode 10. Kemudian amplitude-nya close. Kemudian kita pilih untuk levelnya. Oh ya, tadi level yang di nomor 6 moving average oscillator itu kita pilih levelnya 0 ya. 0. Soalnya nanti kita untuk mendeteksi sinyal buy biasanya di atas 0, sinyal sell biasanya di bawah 0 lah gitu. Kemudian yang momentum ini periodenya 10. Kemudian untuk amplitude-nya kita pilih yang close. Terus untuk levelnya untuk level 100. Nah, nanti kita lihat gimana cara penggunaan momentum. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar momentum, pernah dengar Heikenhashi, tapi mungkin untuk cara penggunaannya agak sedikit mungkin agak rumit atau gimana. Nah, sebenarnya sih simpel. Nanti kita bisa langsung praktek. Nah, itu indikator yang digunakan. Jadi saya ulangi lagi, indikator yang digunakan yang pertama
Bisa digunakan di semua pair, mau pakai yang cross rate atau apa namanya, yang ada lawannya US dollar atau yang non US dollar juga bisa, dipakai di komoditi juga bisa. Kemudian time frame bisa minimal 15 menit karena ini bisa dipakai untuk scalping bagi Bapak Ibu yang suka menggunakan teknik scalping. Nah, mungkin bisa apa dicoba dulu di demo akun supaya kita lancar, supaya kita apa namanya, ya ibaratnya lincah lah ya, lincah dalam mengambil posisi, keluar posisi dengan cepat. Nah, gitu. Swing atau long term juga bisa digunakan. Jadi tergantung dari pemakaian. Kalau misalnya kita scalping ya time frame-nya kecil, kalau kita bermain panjang ya time frame-nya agak panjang. 1 minggu atau 1 bulan. Yang pertama, simple moving average 14, setnya, Plato-nya pilih yang close, kemudian ada Heikenhashi, kemudian Heikenhashi-nya default ya, sesuai dengan yang ada di MetaTrader 5 Gig Invest. Jadi kita tidak mengutak-atik atau tidak merubah sesuatu, kecuali yang tadi simple moving average atau SMA-nya tadi agak sedikit kita pilih 14. Kemudian RSI kita pilih 5 di level 50, levelnya 50. Kemudian indikator berikutnya kita pilih moving average oscillator 12.926. Saya rasa ini default seperti biasa yang ada di MetaTrader GK Invest sama. Kemudian levelnya di sini kita pilih 0. Kemudian indikator berikutnya ada momentum. Kita pilih periodenya 10. Kemudian ada Plato-nya kita pilih close. Plato-nya kita pilih close, kemudian levelnya 100. Nah, ini levelnya 100. Kalau semuanya sudah, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa foto, bisa di-capture, silakan. Kalau semuanya sudah, nah kita lihat aturannya nih. Nah, aturan untuk sinyal buy. Yang pertama, jika generasinya sinyal warna biru atau sinyal buy, itu memotong dari bawah menuju ke atas. Otomatis memotong SMA 14, Simple Moving Average 14. Nah, kalau sudah memotong, merupakan syarat yang pertama untuk sinyal beli. Kemudian kita lihat lagi indikator yang berikutnya. Kita lihat Moving Average Oscillator atau SMA. Kita lihat garisnya memotong level 0, datangnya dari bawah menuju ke atas. Berarti plus. Ini positif lah ya, positif dari bawah menuju ke atas melewati garis 0. Jadi kan positif. Untuk buy positif, kalau yang sell negatif. Biasanya sepertinya pengertiannya seperti itu untuk OSMA. Kemudian yang ketiga, garis momentum itu memotong dari bawah menuju ke atas level 100. Jadi harus melewati level 100 baru dikatakan ini sinyalnya sinyal beli. Nah, gitu. Kalau di bawah itu ya berarti sinyal jual, kebalikannya. Kemudian yang nomor 4, garis RSI memotong dari bawah menuju ke atas, melewati garis level 50. Berarti harus di atas 50. Nah, jika semua 1 sampai 4 itu terpenuhi, nah kita tinggal menunggu. Begitu ada terjadi sinyal buy, muncul sinyal buy, kemudian pergantian candle, nah itu konfirmasi kita ambil posisi beli. Untuk stop loss kita menggunakan level support resisten. Jadi support resisten terdekat. Take profit bisa pakai 1:1 atau 1:2, tergantung jaraknya stop loss. Kalau misalnya katakanlah jaraknya stop loss misalnya 200 pip misalnya. Nah, 200 pip kemudian kita kasih TP mungkin ya juga sama 200 pip, atau mungkin kita bisa double 400 pip atau 300 pip. Jadi selera masing-masing. Tapi minimal ya kita pakai 1:1. Nah, jadi itu syaratnya ada Heikenhashi warna biru memotong dari bawah menuju ke atas, SMA 14, moving average 14. Kemudian garis OSMA, moving average oscillator memotong dari level 0 menuju ke atas, jadi positif plus melewati angka 0 maksudnya melewati angka 0. Kemudian nomor 3, garis momentum memotong dari bawah menuju ke atas melewati level 100. Kemudian RSI itu melewati garis 50. Nah, setelah semuanya terpenuhi, kita tunggu candlenya close candle, baru kita ambil posisi beli. Nah, mungkin untuk supaya nggak pusing, nggak ribet, nah kita lihat gambarnya tuh. Nah, gambarnya seperti ini.
Jadi ketika ada perpotongan Heiken Ashi, yang biru beli, yang merah jual, memotong garis 14, kita bisa ambil posisi buy ketika dia melewati simple moving average 14 untuk yang pertama kalinya. Begitu melewati, kalau misalnya close-nya masih di bawah, kita tunggu. Begitu dia ganti candle, close-nya di atas, nah habis itu ganti candle berikutnya baru kita open beli, nah, open buy. Tapi kita juga perlu melihat indikator lainnya, harus ada konfirmasi lagi. RSI-nya di atas level 50, kemudian OSM-nya memotong level 0, kemudian garis momentum itu harus di atas level 100. Kalau OSM-nya berarti yang positif, kemudian yang garis untuk momentumnya itu harus di atas level 100. Nah, seperti itu. Kalau semuanya ini sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, baru kita bisa melakukan entry posisi beli. Nah, seperti itu. Untuk time frame biasanya saya lebih suka pakai H1, H1 atau H2 silakan. Jadi selera masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu-ibu mungkin suka menggunakan untuk scalping, nah itu bisa digunakan untuk teknik scalping juga bisa. Nah, ini untuk gambarnya syarat buy itu seperti ini. Kemudian kita sekalian melihat syarat yang sell, nanti habis ini kita langsung live trading ya. Kita lihat di chart apakah ada peluang buy sell di currency atau di komoditas. Nah, nanti kita lihat. Oke, itu untuk syarat buy. Sekarang untuk syarat sell itu kebalikannya. Jadi yang Heiken Ashi-nya berwarna merah, kemudian memotong dari atas menuju ke bawah. Symbol moving average 14. Nah, ketika dia sudah motong, itu merupakan sinyal buy, sinyal sell. Kemudian garis OSMA-nya memotong dari level 0, dari datangnya dari atas menuju ke bawah atau ke arah negatif. Kemudian garis momentum memotong dari atas menuju ke bawah, berarti melewati level 100. RSI memotong dari atas menuju ke bawah, berarti melewati level 50. Nah, berarti OSMA-nya melewati level 0 dari atas ke bawah, momentum dari atas ke bawah, melewati 100, RSI dari atas ke bawah melewati 50. Nah, kalau sudah terpenuhi, ganti candle baru kita bisa open posisi. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat yang di sini. Untuk kita bisa lihat untuk gambarnya, untuk stop loss kita menggunakan resisten yang atau harga tertinggi yang terdekat. Kalau katakanlah mungkin harga tertingginya itu terlalu pendek, ya mungkin Bapak Ibu mungkin khawatirnya takutnya kalau harganya cuma nyentuh habis itu balik gitu kan ya, kembali lagi turun. Ya mungkin kita sedikit agak kita panjangkan. Tapi untuk take profitnya pun juga kita bisa menyesuaikan jaraknya open dengan stop loss. Nanti untuk kita gunakan untuk take profit. Jadi 1:1. Nanti gambarnya untuk sinyal sell seperti ini. Kemudian kita lihat RSI-nya di bawah 50. Itu juga syarat untuk sinyal sell. Kemudian OSMA-nya juga memotong dari 0 menuju negatif. Jadi di bawah 0. Kemudian untuk momentumnya garisnya di bawah 100. Kalau itu sudah terpenuhi, kita nunggu pergantian candle, kemudian kita bisa entry posisi. Oke, ini kita langsung coba di MetaTrader, kita live trading. Ini saya share MetaTrader saya, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Ini saya share dulu untuk MetaTrader. Nah, ini. Oke, sudah kelihatan ya MetaTrader yang sekarang harga running, harga jalan. Soalnya sekarang sudah masuk hari Senin, hari kerja, jadi marketnya juga jalan semuanya normal. Meskipun kadang hari Senin juga pergerakannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi siapa tahu di hari Senin kita bisa mengambil peluang di tengah pergerakan naik turunnya instrumen keuangan bursa. Nah, seperti itu. Oke, kita langkah pertama, karena tadi ada beberapa indikator, mungkin untuk yang lebih simpel kita mau memunculkan Heiken Ashi. Nah, cara memunculkan Heiken Ashi kita harus menghilangkan candlestick. Nah, candlestick yang ada di sini, ini kita hilangkan dulu. Nah, caranya gimana cara menghilangkan candlestick? Caranya seperti ini. Bisa klik kanan,
kemudian pilih yang setelah klik kanan, klik sembarang. Jadi kita ngekliknya di dalam candle, di dalam gambarnya candlestick. Klik kanan, kemudian kita pilih yang paling bawah itu ada properties. Nah, propertiesnya kita klik. Kemudian kita pilih ada command-nya, ada show, ada color. Nah, kita pilih yang color. Kita lihat bar up-nya warnanya merah, kita nggak usah kasih warna, kita bikin none. Kemudian bar down-nya kita bikin none juga. Kemudian bull candle kita bikin none juga. Kemudian bear candle kita juga bikin none, kita apa namanya, kita hilangi. Kemudian untuk Landsat, nah Landsat kita hilangkan. Berarti yang di non-kan itu bar up, bar down, bull candle, bear candle, sama Landsat. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita klik OK. Nah, candlestick-nya hilang. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita akan memunculkan candlestick versi Heikenhashi. Soalnya Heikenhashi ini punya apa ya, rumus tersendiri untuk perhitungan candlestick. Jadi candlesticknya agak sedikit berbeda untuk yang antara versi candlestick asli sama versi candlesticknya yang Heikenhashi. Nah, caranya gimana kita memunculkan Heikenhashi? Kita klik insert, kemudian kita klik indikator, kemudian kita pilih custom. Nah, di indikator itu ada trend, osilator, volume, Bill William, kemudian ada custom. Nah, kita pilih yang custom, kemudian kita sedikit bergeser ke kanan. Di situ ada, kita cari namanya Heikenhashi. Nah, kalau sudah ketemu Heikenhashi, kita klik. Kemudian kita klik OK. Jadi kita tidak merubah apapun, tinggal klik OK. Nah, inilah candlestick versinya Heikenhashi. Jadi berbeda dengan, ya mungkin agak sedikit mirip lah ya, tapi ada sedikit bentuknya mungkin agak sedikit berbeda sedikit mengenai open sama close-nya. Mungkin kalau yang ini agak banyak ekornya, banyak apa namanya, kok bentuk kayak semacam ekor itu agak sedikit panjang-panjang, beda dengan candlestick yang biasa. Nah, ini namanya candlestick Heikenhashi. Oke, ini kita sudah muncul. Sekarang kita munculkan indikator. Nah, yang pertama kita pilih indikator simple moving average. Simple moving average 14 ya. Kita moving average 14, pakainya S. Simple, kemudian amplitude-nya close. Ini mungkin karena apa warnanya merah di Heikenhashi, saya pilih mungkin agak sedikit hijau lah ya. Nah, kelihatan enggak ya? Oh, hijau kayaknya kurang begitu apa terlihat. Kalau biru nanti sama-sama biru. Coklat coba, brown. Nah, kalau brown kelihatan. Itu untuk simple moving average 14, periode 14, amplitude-nya close. Kemudian kita pilih lagi indikator, insert indikator. Kita pilih momentum. Tadi ada momentum. Momentum untuk apa namanya, parameternya, parameter di mana, di momentum tadi berapa? Untuk momentum 10 ya, 10 amplitude-nya close. Nah, ini sudah benar 10 nih. Amplitude-nya kita pilih yang close. Nah, ini momentum. Berarti sudah ada garis warna merah, kemudian ada level 100. Kelihatan level 100-nya. Kemudian moving average oscillator. Phase 12, slow-nya 26, MACD SMA-nya 9. Kita klik lagi insert, indikator, kemudian kita pilih moving average untuk yang oscillator. Phase-nya 12, slow-nya 26, MACD SMA-nya 9, amplitude-nya close. Nah, sudah muncul.
kemudian satu lagi RSI ya, RSI 5, nanti pakai level 50. Oke, kita lihat, kita ambil lagi insert, kemudian kita pilih RSI, Relative Strength Index, periode 5, amplitude-nya close. Mungkin kita pakai coba warnanya ini ya. Nah, oke, indikatornya sudah masuk, indikator sudah menempel semua di mana nih? Di metadata saya, Bapak Ibu mungkin juga sudah melihat. Ini kebetulan saya pakai untuk emas XAU USD. Nah, kita lihat yang paling ujung, sinyalnya apa nih? Nah, kita lihat. Tadi yang sudah kita pelajari, sedikit saya besarkan supaya terlihat jelas. Nah, di sini harga emas sekarang di 17 XAU USD 17.18. Nah, 17.18. Nah, ini untuk yang mungkin bermain pendek atau scalping memang cocok sekali kalau kita lihat bentuk candlenya sama sinyalnya ya. Nah, itu cocok sekali kita bermain scalping. Jadi mungkin kita bisa beberapa kali dalam sehari bisa open posisi, sedikit-sedikit keluar, sedikit dapat sedikit keluar, dapat sedikit keluar. Nah, yang penting kan cuan, yang penting kan profit gitu kan ya. Ini saya pakai time frame satu. Nanti kalau misalnya mau scalping, coba kita lihat coba di time frame 15 menit atau 30 kalau yang mau bermain pendek. Di sini untuk yang paling ujung XAU USD, di sini terjadi perpotongan. Saya terjadi perpotongan mulai dari sini ya. Mulai dari sini terjadi ada ekornya apa namanya Heikenhashi sudah mulai menyentuh dan melewati garis SMA. Nah, yang di sini warna merah. Kemudian tapi close-nya masih di atas, masih belum di bawahnya garis SMA, Simple Moving Average. Masih di atas ya, masih ada kekuatan buyer untuk naik. Kemudian candle yang kedua, ini sama, menyentuh garis Simple Moving Average tapi belum sampai di bawahnya. Nah, mungkin kita sedikit agak ragu nih, ini mau turun atau naik nih. Nah, begitu candle berikutnya, 3 candle merah, dia close-nya sudah mulai di bawahnya apa namanya garis SMA, Simple Moving Average. Berarti ini sudah sinyal buy yang candle yang ini. Mungkin kita kasih tanda ya. Nah, candle yang inilah. Candle yang ini kita sinyal buy. Kok sinyal buy? Sorry, sinyal sell di bawah ya. Sinyal sell. Nah, yang saya tunjuk pakai ini yang sinyal sell karena sudah close-nya di bawahnya garis SMA 14. Kemudian candle berikutnya, nah kita entry. Kita entry-nya yang candle yang ini nih. Yang berikutnya. Nah, ini. Ini kita entry. Ini gridnya saya hilangi lah supaya nggak mengganggu apa parrot separator saya hilangi. Nah, jadi candle yang ini sinyal sell, kemudian candle yang ini berikutnya ini kita open sell. Nah, ini. Close-nya di bawahnya
kita lihat peluangnya mencoba untuk jadi pergantian sinyal beli, buy, tapi indikator lainnya masih menunjukkan sinyal sell. Jadi belum sudah menunjukkan sinyal sell, masih perjalanan ini masih belum ada menunjukkan tanda-tanda dia pembalikan arah. Jadi yang Heiken Ashi juga masih sinyal sell, momentum juga sama, kemudian simple moving average oscillator juga menunjukkan sinyal sell. RSI juga menunjukkan sinyal sell atau jual. Jadi sama-sama semuanya menunjukkan sinyal sell. Nah, mungkin kita bisa coba kalau yang di indeks mungkin Dojun lah ya. Nah, kita coba iseng-iseng pakai Dojun. Nah, untuk yang di Dojun ini pun juga sinyal sell juga, masih belum ada tanda-tanda pergantian arah. Momentum, kemudian simple moving average oscillator juga masih sinyal sell, RSI-nya juga menunjukkan masih sinyal sell atau jual. Nah, seperti itu. Nah, coba mungkin kita lihat kalau yang di CFD running nanti malam sih ya, baru nanti malam. USD Kanada ini USD Kanada juga sinyal buy sudah dari kemarin ya nih. Ini kalau kita lihat tanggal 12 hari Jumat. Jadi rata-rata perpotongan hari Jumat kemarin saya pakai H1. Heiken Ashi sudah warnanya biru. Ini kalau saya kasih tanda perpotongannya tuh di sini. Nah, konfirmasi untuk sinyal buy. Kalau kita kasih nama sinyal buy, nah di sini. Kemudian untuk entry kita pakai candle yang setelahnya. Nah, candle yang di sini kita entry posisi. Nah, kita bisa entry nih. Open lah ya, open posisi lah biar gampang. Nah, di sini. Di sini kita bisa open posisi. Nah, di situ. Nah, berarti ini Heiken Ashi-nya yang sinyal buy sudah mencoba melewati garis simple moving average 14, kemudian close-nya di atasnya. Itu sinyal buy, kemudian kita entry-nya yang di candle berikutnya. Nah, 1 jam berikutnya sudah konfirmasi untuk beli, nah kita bisa buy. Untuk kita buy-nya kalau opennya di 1.35888. Nah, ini sekarang harganya 1.36. Jadi ya lumayan lah dapat cuan lah ya. Kita bisa mengambil sedikit atau mungkin pakai teknik scalping juga boleh. Mau pakai yang scalping juga boleh. Kita pakai time frame 1, kemudian dibikin scalping. Nah, itu juga bisa juga kita gunakan untuk scalping. Oke, ini kalau kita lihat yang cross currency yang selain USD ada Euro Yen. Nah, Euro Yen di sini. Ini Euro Yen juga belum. Euro Yen Jepang. Heiken Ashi-nya sudah warna biru untuk ganti sinyal buy. Cuman momentumnya masih di bawah. Nah, momentum masih di bawah level 100. Ini masih di bawah level 100. Kemudian untuk SMA-nya moving average oscillator itu masih sinyal jual. Nah, ini masih sinyal jual. Terus RSI mencoba untuk ganti sinyal beli di atas. Ini kalau kita kasih saya kasih garis, nah seperti inilah ya. Ya.
Kalau saya pakai garis seperti ini, jadi ini kalau yang di sini belum ada sinyal buy, mencoba untuk ganti arah, apa namanya, berbalik arah, tapi masih belum ada konfirmasi yang di edgy. Nah, seperti itu. Pak, mungkin kita lihat yang di apa currency yang lainnya yang selain US dollar, misalnya GA, mana GA? Nah, ini kita coba pound sterling Aussie. Nah, ini pound sterling Aussie kayaknya cocok sekali dengan tanya gini nih. Nah, mungkin bisa coba Bapak Ibu coba dulu di demo akun. Nah, kalau kita lihat dalam 1 jamnya, perpotongannya tidak sering terjadi, tapi tidak terlalu apa namanya kayak yang tadi, beda sama USD Kanada, terlalu mepet, terlalu berdekatan. Jadi bisa jadi kita bisa cut and sweep. Nah, meskipun kita buy, ternyata harga keburu turun. Nah, untuk mengganti seperti itu, jadi kita bisa pakai mata uang yang sekiranya pergerakannya sangat volatile atau sangat tinggi sekali. Nah, contohnya mungkin pound sterling yen atau pound sterling Aussie. Nah, kita bisa gunakan. Pound sterling Aussie ini sudah sinyal beli, sinyal buy. Ini konfirmasi. Konfirmasi untuk kita beli itu di sini. Buy, warnanya biru sudah berubah biru. Ini saya kasih apa namanya, tulisan, kita sinyal buy. Nah, sini. Sinyal buy, kemudian yang di sini kita out enter-nya di sini nih. Nah, kita opennya tuh di sini, open buy. Buy-nya di sinilah. Nah, begitu sudah muncul sinyalnya, setelah itu yang kita lakukan adalah kita entry posisi atau buy-nya setelah candle berikutnya. Nah, pergantian candle berikutnya baru kita ambil posisi beli. Nah, di sini nih open buy-nya. Stop loss kita gunakan yang di sini, stop loss. Nah, kayaknya warnanya bisa bedakan deh ya. Stop loss di sini. Mungkin saya ganti jangan orange. Saya ganti hijau lah ya. Nah, ini untuk yang stop loss. Jadi penggunaannya seperti ini. Ya, saya rasa simpel sih ya, Bapak Ibu. Nanti bisa coba dulu di MetaTrader masing-masing. Batasan untuk stop loss. Nah, di sinilah. Nah, ini. Kita bisa gunakan di sini untuk batasan stop loss. Jadi kalau misalnya opennya 1.8334, stop lossnya di sini harga loss 1.8227. Berarti 34 sama 334. 334 sama 227. Ya sekitar 100 lah ya, 100 dolar. Nah, 100 dolar. Kemudian kalau misalnya kita 100 dolar ngambil sama-sama 1 banding 1, sama-sama 100 dolar. Ini contohnya tambah 100 dolar berarti sekitar 1.8434. Sudah kena TP belum nih? Oh, belum. Belum kena take profit. Nah, TP-nya tuh di sini. Kalau sama-sama 1 banding 1 sih ya. Nah, perhitungannya itu 1.8434. Nah, di sini. Take profitnya yang warna merah itu. Oke, saya rasa sangat mudah sekali. Nanti bisa coba di rumah, bisa diterapkan di rumah.
mengenai teknik ini. Jadi teknik ini meskipun ada beberapa indikator, tapi masih bisa juga digabungkan. Jadi meskipun ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 indikator, tapi bisa digabungkan secara bersamaan. Nah, itu silakan dicoba dulu. Mungkin apa namanya, kita pakai lot yang paling kecil di demo akun, meskipun masih demo akun, tapi paling tidak itu melatih kita untuk disiplin. Soalnya kadang orang menggunakan demo akun tuh biasanya nggak disiplin, mentang-mentang demo akun penggunaannya bebas gitu kan ya. Nah, itu justru itu salah. Begitu masuk real akun nanti kadang bingung sendiri. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi meskipun coba di demo akun, tapi kita benar-benar apa namanya, fokus. Oh, ini demo akun, tapi harus kita perlakukan seperti real akun. Supaya apa? Supaya nanti psikologis kita terbiasa. Terbiasa tidak apa namanya, terbiasa serius saja. Oh, ini saya sedang bisnis nih, saya sedang apa namanya, mengembangkan dana saya nih. Supaya apa, analisa saya juga tidak sia-sia, kemudian modal saya paling tidak equity bisa ada kenaikan. Nah, jadi kita bisa gunakan di demo akun dulu, kalau misalnya sudah lancar, baru lanjut ke real akun. Nah, saya rasa seperti itu, strateginya ini sangat mudah sekali, silakan diterapkan, silakan digunakan di pair manapun, di currency apapun, ini bisa digunakan. Nah, tapi yang jelas karena ini sering terjadi pergantian sinyal, saya harapkan jangan lupa untuk selalu memasang stop loss untuk pembatasan kerugian. Ataupun kalau misalnya terjadi pergantian sinyal, ya kita harus segera bertindak, kita harus segera mengambil keputusan. Oh, ini ganti sinyal nih dari sell ke buy. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu harus kita segera mengambil keputusan. Kalau memang mau di-cut, di-close ya close. Kalau misalnya mau di-cut and sweep, ya kita cut and sweep. Supaya apa? Supaya equity tetap terjaga. Kalau misalnya loss pun juga tetap apa, tercover lah ya. Kalau misalnya loss ataupun kita salah sinyal juga masih tetap tercover. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalau kita terlambat lah ya, kita katakanlah kita terlambat mengambil keputusan pun juga, ya kita paling tidak harus kita cut. Kalau sudah itu kita refresh dulu. Baru besok kita bertransaksi lagi. Kalau sudah fresh, pikiran sudah jernih, kita berpikir juga enak. Nah, besok itu kita bertransaksi lagi. Baik, saya rasa seperti itu bisa digunakan Bapak Ibu di indikator ini, analisa ini atau strategi ini bisa dicoba dulu di rumah. Saya rasa gampang untuk memunculkan. Kemudian kalau masih bingung untuk memunculkan Heikenhashi, bisa lihat panduannya di Google. Di situ ada banyak sekali bagaimana cara memunculkan indikator Heikenhashi. Nah, itu ada panduannya di situ. Jadi tinggal kita melihat di Google aja nggak masalah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu agak sedikit kesusahan sih ya, atau mungkin bisa lihat tayangan ulang ini lagi di YouTube. Nah, nanti bisa lihat caranya memunculkan Heikenhashi supaya tidak bercampur dengan candlestick murni. Nah, candlestick yang biasa, yang asli lah ya, yang asli. Itu tidak campur supaya gambarnya enak untuk kita lihat. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup lah ya, cukup sampai di sini. Price-nya juga sudah jelas, gampang sekali diterapkan, bisa digunakan untuk jangka pendek, jangka medium, atau jangka panjang. Tergantung penggunaan Bapak Ibu mau dipakai untuk yang bagaimana nih, mau scalping juga bisa. Tinggal diatur time frame-nya aja, pakai 30 menit atau 1 jam. Bisa dipakai di berbagai mata uang atau currency. Kemudian bisa dipakai di emas. Oke, kalau tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup jelas sekali. Silakan dicoba dulu, masuk ke demo akun, kemudian kalau sudah paham, sinyal buy sell-nya juga sudah paham,
baru masuk ke real akun. Yang jelas kita harus teliti karena di sini kita memakai tidak 1, 2 indikator tapi ada sekitar kurang lebih ada 5 lah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 indikator, kita harus teliti mana sinyal base sama mana sinyal sell, mana yang harus kita switch, cut loss. Nah, itu harus sedikit ada ketelitian. Tapi kalau menurut saya ini akurasinya juga sangat cukup lumayan juga, di atas 70%. Jadi kita bisa menggunakan mencoba dulu di demo akun. Kalau sudah lancar baru kita masuk ke real akun. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan dicoba. Mudah-mudahan strategi yang kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah perbendaharaan strategi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ikut acara webinar ini. Jadi mungkin bisa dijadikan solusi alternatif kalau misalnya mungkin ada strategi lain yang kurang bagus, mungkin kita bisa pakai yang strategi yang ini, yang dari trader profesional. Baik, terima kasih atas ikut di webinar GK Invest Cabang Semarang. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang, mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat. Silakan digunakan, silakan dicoba di akun dan paling tidak sudah menambah perbendaharaan strategi Bapak Ibu dalam bertransaksi. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Semoga dalam transaksi kita dimudahkan dalam mencari profit dan semoga equity masih terus bertambah gitu kan ya. Baik, acara cukup sampai di sini. Saya mohon pamit. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.